F1 The Movie, ini film yang rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Joseph Kosinski, di mana sebelum nonton gue nggak tahu banyak mengenai film ini, gue nggak nonton trailernya seinget gue, cuma banyak yang bilang tuh kalau ini tuh bagus ya, jadinya langsung masuk ke watchlist gue dan gue nonton dengan ekspektasi yang sedikit tinggi gitu karena hal ini. Ditambah orang-orang yang ada di balik layar juga menurut gue sih terhitung kompeten ya. Sedangkan secara cerita tentang Sonny Hayes, seorang pembalap yang sudah pensiun dan sekarang tuh dia dipanggil kembali untuk nge-handle tim yang akan jatuh. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, bisa dibilang ini jatuhnya tuh kayak film tentang redemption story ya. Mungkin ada sisi ngelewatin traumanya juga, dan semua tuh kelihatan di karakternya Sonny Hayes yang diperanin oleh Brad Pitt. Gue suka dengan karakternya dia beserta masa lalunya. Ya tipikal orang yang nggak bisa ditebak, dan dia jadi kayak semacam mentor dan teammate sekaligus rival juga ya bagi pembalap lain yang bernama Joshua gitu. Dimana untuk chemistry antara mereka berdua tuh menurut gue dapet banget di sini. Ada sisi kompetisinya di dalam tim ini, dimana ini tuh yang terjaga ya di sepanjang film, sekaligus kayak nimbulin aspek dramanya juga. Terus ada Javier Bardem sebagai Ruben yang merupakan temennya Hayes ya. Dia tuh orang yang ngajak si Hayes ini untuk join gitu. Dan dari sisi actingnya dia ya udah bagus banget gitu. Sebenarnya sih udah nggak perlu diomongin lagi ya. Cuma untuk plotnya menurut gue ini nggak, ya bisa dibilang kayak nggak terlalu wah banget ya. Udah sering sih ngeliat yang kayak begini gitu, tapi yang bagus tuh ada di sisi eksekusinya gitu. Lo ngeliat semuanya tuh kayak terjaga dengan padat, walaupun yang kayak tadi gue bilang gitu, secara ceritanya ya biasa aja. Sedangkan secara pacing, ini enak untuk diikutin, nggak ngebosenin ya untuk film yang memiliki durasi sekitar 2 jam 30 menitan. Termasuk salah satu opening yang bagus di dalam film, lu berasa stakes-nya terus simple dan engaging banget ya. Plus selama nonton juga gue tuh kayak mikir gitu, ini tuh gimana ya ngebuatnya secara teknis gitu. Konteksnya tuh yang pas lagi scene di dalam sirkuit ya. Soalnya perpindahan sudut pandangnya menurut gue sih sangat seamless sama kayak nonton Top Gun Maverick kemarin ya. Sedangkan aspek sound ada Hans Zimmer di sini, jadi udah nggak perlu diraguin lagi, dan sound desainnya tuh kayak ngebantu banget untuk ngejaga momentum di sepanjang film, karena buat gue tensi di film ini tuh terjaga dengan sangat baik ya. Dan ini juga bukan hal yang gampang untuk dilakuin, semuanya tuh kayak terbantu dengan sound design yang keren gitu. Terus gue juga kayak belajar banyak ya dari film ini. Gue kan bisa dibilang kayak nggak tahu tentang F1 ya. Cuma di sini tuh kayak dikasih lihat kalau semuanya tuh bisa dibilang kayak kerja tim, dari sisi teknisi dan lain-lain tuh semua harus on point. Dan strateginya juga banyak walaupun kayak bermain di area abu-abu ya jadinya. Cuma jatuhnya ya menarik gitu kalau ngelihat dari sisi bagaimana cara mereka untuk ngakalinnya ya. So, F1 The Movie ini salah satu film terbaik sih menurut gue dari tahun 2025, dan semuanya tuh jatuhnya kayak saling ngelengkapin satu sama lain gitu. Mulai dari visual, acting, sampai sound design yang enak banget, dan kombinasi dari hal-hal ini tuh yang ngebuat filmnya jadi bagus banget. Layak sih untuk ditonton ya kalau menurut gue. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.